terima kasih teman-teman yang udah ada di sini. Salam kenal ya, salam kenal. Saya Yogi. Salam kenal, saya Yogi. Mungkin belum banyak yang kenal ya, belum banyak yang kenal karena memang yang paling sering banyak mengisi itu Pak Mahe, dan kalau misalnya dibantu pun kadang dibantu Pak Dimas gitu. Kalau saya lebih sering memang di belakang layar gitu ya. Di belakang layar itu dalam arti kata beneran di belakangnya laptop gitu lah. Saya di belakangnya laptop ngasih saran, ngasih ide gitu. Jadi mungkin di awal ini perkenalan dulu. Jadi nama saya Muhammad Yogi Ramadan. Nama saya Muhammad Yogi Ramadan, bisa dipanggil Yogi aja. Nah, saya itu kalau di Sujud itu apa ya? Biasanya disebut Chief Creative and Technology gitu. Chief Creative and Technology. Jadi saya itu biasanya yang berbau-bau teknologi gitu. Cuma sebenarnya kalau teman-teman susah bayangin Chief Creative and Technology itu jabatannya lebih kayak misalnya Ista printernya rusak, itu biasanya manggilnya saya gitu. Terus misalnya ada yang AC-nya nggak dingin, manggilnya saya juga gitu. Saya juga bingung ini teknologinya sebenarnya gitu, karena saya bingung. jadi tapi intinya pokoknya yang berbau elektronik lah mungkin ya, karena teman-teman takut kesetrum gitu, semua diserahkan ke saya gitu. Semua yang berbau digital karena teman-teman takut meledak gitu, serahinnya ke saya gitu. Jadi jabatan saya lebih kayak gitu lah gitu. Nah, seperti kayak Mbak Ica cerita tadi, memang terutama malam ini tuh malam yang cukup spesial gitu. Malam yang cukup spesial karena pertama kalinya ini saya ikutan mengisi gitu, karena sebelumnya itu selalu Pak Mahe, Pak Dimas gitu. Ini saya dipaksa ikut mengisi gitu ya, karena memang sebelumnya latar belakang saya memang di dunia kreatif ya. Jadi latar belakang saya itu di dunia kreatif. Dulu itu saya sama Pak Mahe sama Pak Dimas itu ngeband bareng. Jadi kami itu ngeband bareng, dan bahkan di tahun 2012 itu saya bikin label musik namanya Ave Records. Jadi sampai sekarang masih ada, tapi saya nggak terlibat banyak di situ gitu. Nah, di tahun 2012 itu saat saya bikin label musik segala macam, di situ tuh dituntut banget untuk kreatif gitu. Dituntut banget untuk kita itu harus beneran berpikiran tuh out of the box gitu. Tapi out of the box-nya beneran gila ya. Maksudnya gila itu dalam arti kata bahkan box-nya di mana aja kita nggak tahu gitu loh. Jadi beneran out banget. Nah, sampai di tahun 2015 itu pertama kali label kami itu dulu itu di tahun 2015 launching lagu nggak penting tapi waktu itu hype banget. Judulnya itu Pusing Kepala Barbie waktu itu. Kita juga nggak tahu kenapa Barbie yang kepalanya bisa dicopot-copot bisa pusing gitu ya. Tapi itu hype banget gitu. Dan kontennya itu jadi viral banget, dan Ave Record mulai dikenal lah waktu itu, mulai terkenal kayak gitu, sampai sekarang kita masih berkarya juga di dunia kreatif kayak gitu. Nah, hubungannya apa dengan sekarang? Sekarang itu kita bahasannya itu kan ke create content, gimana caranya create content yang stop scrolling gitu. Pentingnya apa sih? Pentingnya adalah di sosial media itu yang paling berharga itu adalah stop scrolling. Paling berharga, nomor satu paling berharga itu stop scrolling. Gimana caranya orang-orang yang lihat konten kita itu langsung stop, enggak nyekrol lagi ke bawah-bawah gitu. Karena kan kita sering nih, penelitiannya aja, penelitian dari Facebook dan Instagram, rata-rata orang itu membuka aplikasi Facebook dan Instagram itu 150 kali tiap harinya. Dan dalam waktu itu, yang di-scroll itu bisa ribuan gitu. Dan kita hanya berhenti scrolling pada konten yang kita tertarik gitu. Misalnya nih ada yang tertarik sama kucing gitu loh, pasti setiap ada konten kucing itu langsung stop scrolling, langsung di play dulu, wah lucu banget kayak gitu. Atau mungkin ada yang suka banteng, mungkin kalau lihat banteng itu juga, wah ini lucu banget, tanduknya ini loh, wah ini nggak bisa ngalahin. Nah, kita bikin konten yang kayak gitu. Kita bikin konten yang gimana caranya orang-orang yang mau kita sasar itu stop scrolling. Kayak gitu. Nah, jadi ini materi yang penting banget kalau misalnya teman-teman bisa kuasain. Ini tuh materinya itu udah ngalahin 72 ilmu sihirnya Sun Gokong lah kayak gitu. Jadi materinya Pak Mahe ini nanti sangat penting lah gitu.
material Pak Mahe itu akan sangat penting dan harus teman-teman kalau bisa sediain catatan ya, karena nanti agak panjang juga dari Pak Mahe. Kalau saya sih, kalau dari saya itu sedikit aja, jadi mungkin cuma nanti akan ada beberapa poin ya. Jadi kalau stop scrolling itu tadi, kenapa penting itu tadi ya? Karena kalau misalnya kita udah buat konten sebagus apapun, dan kita udah bikin copywriting sekeren apapun, tapi itu kalau nggak bikin stop scrolling, itu nggak penting semuanya jadian. Itu semuanya jadi nggak laku, kayak gitu. Apa ya? Jadi analoginya gini. Misalnya teman-teman punya kode nuklirnya Amerika gitu loh. Kode nuklirnya Amerika, terus teman-teman posting, ini kode nuklir Amerika gitu, di tag Kim Jong Un gitu, ayo hajar Amerika gitu segala macam. Tapi kalau misalnya orang nggak ada yang scrolling, walaupun kontennya itu penting banget, kode nuklir itu penting banget loh. Itu udah ngalahin, udah tingkatan birokrasinya itu udah di atasnya presiden lah gitu. Itu tapi kalau misalnya bisa bikin orang stop scrolling, maka itu jadi nothing gitu. Sesuatu yang penting, sesuatu yang berharga, sesuatu yang tidak bisa dinilai harganya, itu jadi nggak penting saat orang-orang nggak mau stop scrolling kayak gitu. Jadi memang penting banget yang namanya stop scrolling gitu. Nah, dari saya itu mungkin saya sampaikan 3 poin ya, 3 poin utama, terus nanti akan dilanjut Pak Mahe. Pak Mahe ada berapa ini nanti? Sekitar 1.600 poin lah kalau dari Pak Mahe. Ya, kurang lebih segitu Pak. Oke, ya. Jadi kalau dari saya itu 3 poin aja ya, 3 poin yang mungkin apa istilahnya? Istilahnya awal-awalnya aja. Yang pertama adalah yang paling penting dalam membuat konten itu adalah mindset dulu. Mindset. Kenapa mindset? Karena sekali lagi seperti yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya atau mungkin Pak Mahe sampaikan, Pak Dimas sampaikan, mindset adalah apa yang separates the best from the rest gitu loh. Apa yang memisahkan antara yang terbaik sama yang biasa-biasa aja gitu. Jadi mindset dulu nih. Jadi mindset pertama itu adalah kita bikin konten itu untuk orang lain. Kita bikin konten untuk orang lain. Jadi jangan bikin konten yang menurut kita bagus. Nah itu mindset pertama. Gampangannya kayak gini nih. Gampangannya adalah kita kan sering nih misalnya teman-teman terutama ya sering ya selfie gitu, sering apa segala macam ke wisata terus juga foto-foto kayak gitu segala macam dan kita nganggapnya itu bagus banget gitu loh. Kita nganggapnya itu bagus banget. Nah, hal-hal kayak gitu harus dihilangin karena itu belum tentu bagus untuk orang lain. Belum tentu bagus untuk target market kita. Kayak gitu. Jadi mindset pertama adalah kita harus hilangin semua yang menurut kita bagus nih. Jadi kita harus hilangin dulu asumsi-asumsinya. Kita harus hilangin, oh gambar ini bagus, oh aku kalau misalnya hadap agak samping kayak gini itu bagus, oh aku kalau misalnya agak mendongak gini itu aku bagus. Itu semua harus dihilangkan dulu. Asumsi-asumsi kayak gitu harus dihilangin karena semua itu nanti akan melalui testing. Nanti Pak Mahe akan menjelaskan lebih banyak lagi ya. Jadi kita harus benar gunakan, nah Pak Mahe udah bantu juga, kita harus gunakan sudut pandangnya audiens nih. Jadi audiens kita mau apa, kita kasih. Itu mindset pertama. Jadi jangan pernah berpikir bahwa oh ini bagus banget dan ini pasti audiens senang. Belum tentu. Jadi kita harus rajin-rajin riset. Itu mindset pertama. Mindset keduanya adalah put best effort. Jadi kita harus berikan beneran semangat kita, energi kita itu harus kita berikan untuk konten itu gitu loh. Karena sekali lagi ya, saya sampaikan, mungkin juga Pak Mahe pernah menyampaikan, Pak Dimas juga pernah menyampaikan, bahkan semuanya pernah menyampaikan bahwa semua ini punya energi. Semua ini punya energi dan kita itu terhubung dengan energinya masing-masing. Sama juga, semua benda mati itu juga kalau misalnya part paling kecilnya itu adalah atom gitu loh. Atom itu bergerak dan bergerak mengeluarkan energi gitu loh. Jadi artinya semua yang kita buat itu juga harus berenergi. Kita harus semangat banget nih, kita harus apa ya istilahnya ya, memberikan yang terbaik semuanya, waktu kita, kayak energi kita, kayak tenaga kita, semuanya untuk konten ini. Itu harus banget nih. Jadi jangan pernah, kalau misalnya kita lagi setengah-setengah, oh lagi nggak pengen, wah ini moodnya lagi jelek nih, jangan bikin. Jangan bikin, karena itu pasti hasilnya juga akan maksimal. Di sini ada Mas Daus juga ya, Mas Daus itu yang bagian bikin konten lah, bagian bikin konten di Sujud gitu, bagian bikin konten di Sujud. Mas Daus itu setiap menceritakan skenarionya itu juga semangat banget gitu. Pak nanti kita buat ini Pak, wah ini akan gini, wah ini akan lucu banget Pak gitu. Energinya dapat.
belum jadi videonya, energinya itu udah dapat. Jadi energinya Mas Daus ini udah nular ke semuanya gitu loh. Jadi saat videonya dibuat pun semuanya akan ketularan. Yang aktor yang bikin itu akan ketularan energinya, kameramen yang bikin juga akan ketularan energinya, semua akan ketularan energi bagusnya gitu. Jadi saat kita beneran mengeluarkan energi yang total, insya Allah hasilnya juga akan maut kayak gitu. Jadi energi itu sangat penting. Kalau misalnya Mas Daus ngomong ke kita gitu, Pak ini saya ada skenario Pak, tapi gimana ya Pak ya, ini skenarionya itu pertamanya si A gini Pak, habis itu nanti ketemu si B, nggak enak gitu bawaannya. Jadi walaupun yang diceritakan Mas Daus itu mungkin skenario yang bisa menang Oscar, tapi jadi nggak tertarik gitu loh. Semua jadi nggak menarik, karena apa? Nggak ada energi di awalnya gitu. Jadi yang saat kita ngomongin put best effort, berarti kita harus menaruh semuanya nih. Kita harus ngasih semuanya, kita harus ngasih yang terbaik, energi kita harus terbaik, kita harus ceria terus, kita harus berenergi terus, kita harus semangat terus gitu loh. Saat itu terjadi, insya Allah kontennya juga akan berenergi gitu, juga akan berenergi. Oke, nah itu tadi pertama, kedua, mindset pertama dan mindset keduanya itu, dan mindset ketiga itu adalah udah disampaikan Mas Daus juga di minggu lalu bahwa practice make perfect. Jadi kita masih butuh latihan untuk membuat sesuatu itu sempurna. Jadi jangan pernah takut kalau misalnya video yang dibuat itu masih jelek. Semuanya kayak gitu kok, semuanya kayak gitu. Jadi nggak ada yang namanya Steven Spielberg tiba-tiba bikin film langsung keren, langsung meledak, nggak ada. Dia pasti bikin film cupu dulu, pasti dia bikin film diketawain dulu sama sutradara yang lain. Itu pasti, itu udah hukum alam. Nggak ada orang yang beneran dia bikin langsung pertama kali dan itu langsung bagus, nggak ada. Jadi intinya adalah kalau misalnya kita mau jadi the best di situ, ya mau nggak mau kita harus bikin terus, bikin lagi. Evaluasi perbaiki. Jadi jangan pernah ada mindset bahwa wah ini pokoknya kita bikin sekali nih harus bagus banget. Jangan ada mindset kayak gitu. Kita harus bikin, kalau bisa bikin ribuan kali, bikin jutaan kali segala macam, tapi intinya adalah kita terus berlatih tuh di situ. Kita belajar hal baru, selanjutnya kita belajar hal baru lagi, kita belajar hal baru terus menerus, dan akhirnya insya Allah setelah percobaan ribuan kali, teman-teman mungkin bisa menang Oscar juga gitu loh, bisa menang Oscar, bisa menang Piala Citra, atau bisa menang minimal ya Piala RT lah gitu, Piala tingkat RT lah, minimal banget itu. Jadi kalau misalnya udah put effort di situ. Nah itu jadi mindset yang harus dijaga ya, mindset yang harus dijaga. 3 mindset itu paling penting, Nah selanjutnya saya masuk sedikit sebelum Pak Mahe itu lama ya nanti ya, mungkin sekitar 2 jam itu nanti ngomongnya. Jadi saya mungkin sedikit aja pengalaman konten yang pernah saya buat ya, pengalaman saya membuat konten, dan kontennya itu cukup ya istilahnya ya cukup disukai lah waktu dulu gitu ya. Tentunya eranya nanti akan berubah segala macam, tapi rumusnya itu sebenarnya nggak jauh beda. Jadi pertama itu adalah rumusnya itu adalah face ya. Jadi sebisa mungkin kita itu punya wajah dalam konten kita gitu, Kalau misalnya pada teman-teman lihatin logonya Amazon itu kan dia Amazon gitu, tulisan Amazon, terus dia ada dari A sampai Z gitu. Jadi ada garisnya di bawah itu dari A sampai Z, dan itu membentuk orang senyum kayak gitu. Jadi bahkan di logonya Amazon aja dia ngasih wajah senyuman. Sama juga. Jadi dulu itu ada ceritanya, ada penjual jam di mana tokonya itu sepi banget, dan dia coba promo, dia bikin promo lah, buy one get one, buy two get one, terus pembelian terbatas segala macam kayak gitu, dan itu tokonya masih sepi, sampai akhirnya, jadi ini teman-teman kalau misalnya ke toko jam, semua toko jam itu melakukan hal yang sama, yaitu adalah akhirnya dia merubah settingan semua jamnya yang di tokonya dia, di etalasenya dia, itu dirubah jadi jam 10 lewat 10 menit. Kayak gitu. Jadi kalau teman-teman ke toko jam, insya Allah jamnya itu sama semua. Jam 10 lewat 10 menit.
Kenapa? Karena jam 10:10 itu bentuknya itu senyuman. Bentuknya senyuman. Jadi jam 10:10 itu bentuknya senyuman, dan saat itu diganti tanpa dia melakukan promo, itu penjualannya bisa gila-gilaan. Orang tiba-tiba datang, orang tiba-tiba beli, orang tiba-tiba ngeramein tokonya kayak gitu. Nah, dari situlah, dari teori itulah akhirnya semua toko jam itu menggunakan waktu yang sama. Entah itu waktu Indonesia bagian barat atau waktu Indonesia bagian tengah, semua jamnya sama, 10:10 kayak gitu. Jadi itu sangat penting. Jadi kayak misalnya contoh lagi adalah mungkin kalau di sini ada yang bapak-bapak atau ibu-ibu kan sering ya ngeliatin anaknya itu video-video kayak gitu. Anaknya video-video, dan kalau kita lihat videonya anak-anak yang bikin anak-anak tertarik, itu semua yang ada wajahnya juga. Contohnya, misalnya belajar hurufnya ada wajahnya gitu loh. Tapi ada matanya, ada hidungnya, ada telinganya, ada mulutnya, mereka lagi senyum. Dan itu anak-anak senang gitu. Terus kita misalnya belajar buah gitu, belajar buah. Ada nanas gitu, nanasnya juga ada matanya, ada hidungnya, ada mulutnya kayak gitu. Jadi itu yang mereka itu kenapa buat kayak gitu ya? Karena kalau misalnya nggak ada wajahnya, anak-anak juga nggak tertarik gitu. Misal nih, cuman videonya belajar buah, terus kita cuman nge-shoot buah duet gitu, misalnya buah duet di-shoot gitu aja gitu, lempeng gitu aja, warnanya ungu, udah hitam gitu aja, nggak ngapa-ngapain gitu, itu kan membosankan gitu loh. Tapi sangat beda saat buah duetnya itu dikasih mulut, dikasih mata, terus dia bisa ngomong, hai aku duet, kenalin aku duet, aku manis loh, itu kayak gitu, itu akan membuat anak-anak itu sangat senang gitu. Jadi yang paling penting adalah kita harus punya wajah tuh dalam bentuk apapun ya. Kalau misalnya mau main foto pun ya harus kelihatan wajahnya. Terus kalau mau barang atau mau apa tadi misalnya kalau kita ngomongin sajadah sujud gitu, nggak ada salahnya kasih customnya bentuknya orang tersenyum kayak gitu. Jadi harus ada nih. Jadi yang faktor pertama yang paling penting adalah face, yaitu wajah, dimana kita harus dalam konten kita harus menunjukkan wajahnya kayak gimana gitu. Terus faktor kedua yang nggak kalah pentingnya itu adalah kita harus fokus. Kalau misalnya konten kita video biar orang stop scrolling, itu kita harus fokus pada 3 detik pertama. 3 detik pertama aja gitu, kita fokus di 3 detik pertama. Saat kita lolos 3 detik pertama, biasanya orang-orang itu akan melihat lebih lama. Tapi kalau misalnya dia udah nggak tertarik di 3 detik pertama, maka dia langsung benar kayak gitu. Makanya kalau misalnya teman-teman yang belajar Facebook Ads, kalau misalnya kita campaign video, maka di Facebook Ads itu ada salah satu metrik pengukurannya itu adalah dilihat lebih dari 3 detik gitu. Jadi saking pentingnya 3 detik pertama itu sampai di Facebook itu dia punya 3 second play kayak gitu, 3 second play, dimana kalau misalnya ini dari 150 orang yang lihat video, berapa orang sih yang melihat lebih dari 3 detik kayak gitu. Jadi saking pentingnya 3 detik. Jadi kita harus fokus banget nih. Di 3 detik pertama kita harus fokus, kita nggak boleh kecolongan di 3 detik pertama. Nah, terus 3 detik pertama. Terus yang ketiga adalah pattern interrupt. Jadi di 3 detik pertama tadi kita harus benar-benar sering merusak. Apa yang dirusak? Yang dirusak adalah imajinasinya pemirsa. Jadi pattern interrupt ini rumusnya banyak. Termasuk nanti Pak Mahi juga akan menunjukkan rumusnya. Kita bisa main di visualnya, kita bisa main di macam-macam. Tapi contohnya aja lah, gambaran ringannya adalah pattern interrupt misalnya kayak kita naruh sesuatu yang familiar di tempat yang nggak familiar. Nah itu udah merupakan pola. Misal kita screenshot SMS kita posting ke Instagram kayak gitu. Orang udah familiar dengan SMS, tapi SMS ini tempatnya bukan di Instagram gitu. Jadi saat itu terjadi, orang juga otak kita itu akan rusak polanya. Saat otak kita polanya rusak, itu kita akan senang. Jadi kita itu senang hal-hal yang tidak terduga lah, gambarnya kayak gitu. Makanya kalau misalnya di film-film itu ada yang namanya twist ya,
ada yang namanya plot twist, itu artinya wah kita udah nebak nih, wah ini pasti penjahatnya A, ini pasti penjahatnya A. Tiba-tiba ya terserah sutradaranya, oh tiba-tiba penjahatnya ternyata B gitu. Ceritanya wah bulat karuan gitu, tapi ternyata penjahatnya B. Itu salah satu pattern terap. Nah, teknik seperti apa seperti tadi juga bisa. Jadi kita taruh sesuatu yang familiar di tempat yang nggak familiar. Jadi itu strategi simpelnya kayak gitu. Terus bisa juga misalnya pattern itu pakai hiperbola. Jadi misalnya sajadah ini ringan banget gitu, sajadah ringan anti gravitasi misalnya kayak gitu. Jadi kita kalau misalnya kita lebay banget, itu biasanya orang juga tertarik. Karena itu tadi, itu juga merusak pola. Sesuatu yang lebay, itu akan merusak pola. Makanya kayak misalnya teman-teman cowok-cowok rata-rata itu biasanya kan senangnya rayuan gombal gitu ya. Itu kan hiperbola semua gitu loh. Wah kamu secantik, itu hiperbola semua gitu. Matahari itu nggak ada cantik-cantiknya, jam 12 itu panas gitu loh. Kita bisa jadi gosong gitu loh karena matahari, tapi kamu ngomongin kamu cantik matahari segala macam, dan itu membuat orang lain luluh. Konsepnya sama seperti itu. Saat kita melakukan sesuatu, kalau misalnya kita hiperbola, orang juga akan lebih tertarik. Oke. Nah, selain itu apa lagi? Selain itu ada lagi formulanya itu misalnya adalah orang yang kecil melakukan sesuatu hal yang besar gitu. Itu contohnya banyak. Contohnya misalnya kayak pelajar SMP ini menghasilkan menemukan ramuan awet tua misalnya gitu. Ramuan awet tua, atau pelajar SMP ini berhasil menemukan diet yang teknik diet yang sangat dahsyat kayak gitu. Jadi pelajar SMP-nya adalah orang kecil nih. Orang kecil adalah nggak mungkin nih kalau misalnya anak SMP bisa melakukan itu kayak gitu. Tapi dia bisa melakukan hal yang besar gitu. Jadi teorinya adalah orang kecil melakukan hal yang besar, maka itu akan pattern terap juga. Orang juga akan langsung, waduh ini kok anak SMP kok bisa kayak gini ya kayak gitu. Jadi contoh lain lagi misalnya umur berhasil mendapatkan miliaran dari orang tuanya misalnya, gitu. Terus kita jelasin, wah ini balita ini masih umurnya itu di bawah 5 tahun tapi udah udah bisa dapat miliaran gitu. Kenapa gitu? Atau mungkin karena namanya Rafathar mungkin gitu ya. Apapun lah, nanti teman-teman bisa mainin di situ gitu. Jadi saat sesuatu yang kecil melakukan hal yang besar, itu juga pattern interrupt kayak gitu. Jadi formulanya nggak akan jauh-jauh dari situ ya, yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Mahe nanti akan banyak menjelaskan, tapi gambaran awalnya yang akan kita bahas seperti itu. Formula-formula apa sih yang bikin orang-orang itu stop scrolling? Formula seperti apa? Kalau misalnya mereka segmennya yang jenisnya seperti ini, itu akan suka formula yang seperti apa? Itu nanti akan dijelaskan oleh Pak Mahe, kayak gitu. Jadi mungkin itu aja pembukaan dari saya, Mbak Ica. Langsung aja ya, Pak Mahe. Terima kasih banyak, Mbak Ica. Yeay. Terima kasih Pak Yogi, luar biasa. Oke, makasih Pak Yogi. Menarik ya Pak Yogi ya. Saya aja sampai heran nih Pak Yogi. Pak Yogi ini tim kreatif apa tukang servis? Menarik ya baca ya. Iya, sampai saya mati aja Pak Yogi. Menarik Pak Yogi. Ini bandnya BTW masih ada nggak nih Pak? Oke, baca. Tadi yang disampaikan Pak Yogi sangat menarik ya. Ada mindset, ada 3 mindset penting ya. Yang 3 mindset basic nih, seperti yang disampaikan Pak Yogi beserta gambaran-gambaran awal tuh ya. Nah, teman-teman ini nanti ada insight tambahan lagi nih. Nah, ngomong-ngomong, sebelum masuk ke materi saya, teman-teman, ini ada beberapa poin-poin yang kita mau sampaikan. Mungkin nanti akan disampaikan. Tapi yang paling penting adalah nanya nih ke Mbak Ica, ya, ke Pak Yogi juga nanti mungkin ya sedikit aja. Sebenarnya apa sih yang perlu kita lakukan gitu loh di pertama kali ya, kalau kita mau bikin konten iklan gitu. Pasti kan ada beberapa poin penting nih.
Nah, mungkin ada tiga poin pertama dulu Mbak Ica, mungkin yang Mbak Ica bisa berikan insight ya. Jadi Mbak Ica di sini bukan hanya sekadar host ya teman-temannya, tapi beliau juga punya insight yang menarik nih untuk melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Yogi. Mungkin ada 3 poin pertama dulu Mbak Ica yang mau disampaikan terkait kalau kita mau bikin konten iklan tuh harus apa dulu nih yang kita lakukan gitu misal. Oke, makasih Pak Mahe. Untung diingetin Pak. Oke, 3 poin menurut saya ya. Yang pertama itu kita harus kenali produk kita. Kita sesuaikan konten apa yang sesuai dengan produk kita. Jadi sebelum kita buat iklan itu harus kita kenali banget nih produk kita mau kemana, kita siapa aja target market kita, mau di mana. Oh ya, yang penting juga itu iklan itu harus menyesuaikan tempatnya, teman-teman. Jadi kayak misalnya contoh nih, kita mau ngiklan di TikTok. Nah, TikTok sama Instagram itu udah beda teman-teman pasarannya. Kalau kita bikin iklan yang yang sama di Instagram terus dibawa ke TikTok, itu tuh biasanya nggak masuk di orang TikTok, karena di TikTok itu pasarannya lebih ke simple gitu. Maksud simple di sini nanti Pak Mahe lah ya yang jelasin. Terus ada konsep iklan yang nendang. Konsep iklan yang nendang ini menarik nih teman-teman. Kalau saya kasih bocoran aja ya. Konsep iklan yang nendang ini yang harus beda dari yang lain. Harus beda ya. Jangan kalau bisa beda, jangan. Yang harus beda dari yang lain. Terus ada headline. Headline itu sangat penting teman-teman kalau buat iklan. Nanti Pak Mahe bisa bantu jabarin ya Pak Mahe, kan Pak Mahe punya 600. Kita tunggu Pak Mahe. Oke, siap. Terima kasih Mbak Ica. Terima kasih Pak Yogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ica, selamat malam Pak Yogi. Tadi sudah kasih prolog di depan. Selamat malam semuanya teman-teman. Ada Mas Aang, ada Kak Adelisa Tita, ada Kak Alfitra Hutama, Kak Amestomia Hesti ini di Papua ya kalau nggak salah ya. Kak Desi, ada Bu Afi nih, ada Bu Nur Afiati, ada Bu Dewi Krisna, ada Mas Wira, Kak Farah, Kak Fatia, Kak Gita, halo, Kak Isna, ada Bu Damaya yang kemarin mampir ke kantor sujud. Halo Bu Damaya, assalamualaikum, sehat selalu ya. Ada Kak Melina di sini, siapa lagi ya? Banyak sekali ya. Ada Kak Mika Dina, ada Kak Miladus Zakiyah, Kak Ana, Kak Nunung Nuriati, assalamualaikum ya. Ada Mas Daus, ya, Kak Rizky, Kak Puspitasari Ika Pratiwi, nah, spesial nih ya. Ada Kak Ratih, Kak Sela, halo Kak Sela, teman-teman, Kak Mira dari Malaysia, Kak Ayak, ya, Mas Yulianto dan Kak Yora Tri Tunggal Dewi. Salam sehat semuanya, selamat malam semuanya. Oke, alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Sampai dengan malam ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat. Ya, kita bersyukur, alhamdulillah bisa berjumpa lagi malam ini teman-teman ya di sesi sharing ya, webinar sujud company ya, alhamdulillah. Dan saya juga ucapkan terima kasih buat Kak Ica tadi yang sudah membuka acara ya, alhamdulillah. Terima kasih buat Pak Yogi juga tadi menyampaikan 3 mindset paling penting kalau kita mau membuat konten ya. Yang pertama mindsetnya adalah gunakan sudut pandang audiens atau gunakan sudut pandang target market kita, gitu ya. Kemudian mindset yang kedua adalah put best effort, gitu. Jadi berikan energi, semangat terbaik, berikan ruh ya setiap kita membuat konten. Gitu. Yang ketiga adalah
mindset ketiga, seperti yang disampaikan Pak Yogi tadi, ya, luar biasa, yaitu practice make perfect. Jadi tidak ada yang sempurna di awal, ya, nggak ada yang sempurna di awal. Oke, luar biasa teman-teman. Apa kabar semuanya? Sehat semua ya? Halo? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah, oke. Ini video saya nyala nggak ya? Nyala Pak. Nyala ya? Sehat Alhamdulillah, Pak Mahe, sehat Pak. Alhamdulillah Mas Aang. Terima kasih Mas Aang rotinya. Barakallahu fikum. Tadi siang dikirimin roti ini sama Mas Aang. Alhamdulillah teman-teman dari manapun. Alhamdulillah Kak Ames Tomia. Sama-sama Pak, sama-sama. Siap. Syukur-syukur setiap hari Pak ya. Oke. Teman-teman, sesuai tema malam ini, kita ambil tema yang sangat-sangat menarik. Judulnya adalah, sebentar. Konsep membuat iklan memikat dan membuat audiens stop scrolling, ya. Konsep, ya. Jadi malam ini kita akan bicara konsep dulu, ya, belum teknisnya. Karena kalau teknisnya nanti, ya betul tadi kata Pak Yogi, ya mungkin webinar ini sampai subuh pun nggak selesai-selesai. Konsep membuat iklan yang memikat dan membuat audiens stop scrolling. Stop scrolling itu berhenti scrolling lah ya, berhenti surfing gitu, ya. Oke, tapi sebelumnya teman-teman, saya mau nanya dulu nih ke teman-teman yang ikut sharing malam ini. Siapa yang di sini yang sama sekali belum pernah bikin konten gitu? Yang sama sekali belum pernah bikin konten, ada? Ya, apapun itu, ya meskipun cuman apa namanya, Anda record pakai handphone, ya, selfie gitu. Yang belum pernah sama sekali ada? Halo? Ya, ada? Siapa di sini yang belum pernah sama sekali? Yang dipublishkan gitu Mas Mahe? Iya, kurang lebih begitu. Yang Anda buka. Aku belum pernah sama sekali. Belum pernah, oke. Thank you Bu Dewi Krishna. Cuman satu ya, berarti semua pernah bikin konten dan pernah dipublish ya. Oke, sudah pernah. Oke, sip. Oke, kemudian, nah, saya malam ini pakai, background yang saya pilih pelangi ya teman-teman ya, supaya teman-teman tetap semangat dan ceria gitu loh. Sudah buat pasang di status WA. Oke Kak Sela, thank you. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang sekarang jalankan bisnis ya, jalankan bisnis sujud dan lain sebagainya teman-teman. Contoh misalnya Anda punya bisnis konvensional yang lain gitu kan. Tentunya konten ini, kalau kita bicara digital marketing atau internet marketing, konten ini adalah segala-galanya gitu. Ya, konten is king gitu. Nah, persoalannya adalah bagaimana kita bisa membuat konten yang membuat audiens atau target market kita ini stop scrolling. Ya, jadi bukan hanya memikat, tapi berhenti untuk surfing atau scrolling untuk mencari konten-konten yang lain. Ya. Tadi insight yang bagus sudah disampaikan juga oleh Pak Yogi ya di depan. Ya, yang pertama teman-teman, saya mau nanya ini sebenarnya, menurut Anda apa sih tujuan kita untuk membuat konten? Yuk bisa tulis di room chat. Apa sih tujuan kita membuat konten? Gitu. Ya, silahkan. Saya pengen tahu mindset teman-teman ya. Jangan-jangan nanti mindset kita terlalu jauh berbeda gitu. Oke, yuk. Apa tujuan kita membuat konten, kemudian mempublish itu, mendatangkan traffic, sip. Thank you Kak Miladus Yakiah. Terus siapa? Kak Aya nih. Closing. Oke, ya, hard selling ya. Good. Siapa lagi? Apa tujuan membuat konten versi Anda? Jadi ini tidak ada jawaban benar, tidak ada jawaban salah. Karena jawabannya akan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Ya. Mengenalkan produk. Oke. Kak Yora, menarik customer sehingga pada beli produk kita. Oke. Kak Sela, info produk, sharing knowledge. Oke. Wah, ini masih nyangkut ke materi yang tadi pagi ya kalau nggak salah ya. Atau semalam ya. Oke, good. Kak Sela, siapa lagi? Apa sih tujuan membuat konten? Gitu.
Apa tujuan membuat konten? Yuk, siapa lagi? Versi Anda ya, versi teman-teman ya. Apa tujuan Anda membuat konten? Versi Anda. Siapa lagi? Ya, nggak ada yang menjawab supaya saya terkenal gitu bisa. Nggak apa-apa gitu. Kak Mira, Malaysia, brand awareness. Oke, good. Kak pekerja seni. Oke, Kak Daus. Nah, biar Instagram atau TikToknya ramai. Good. Kak Adel, menghibur calon customer. Kak Yora branding. Kak Farah meningkatkan engagement. Kak Melina membuat orang notice akan kita. Oke. Kak Ayat jadi selebgram. Amin, amin. Kak Ayat, saya doakan tercapai. Kak Wira berinteraksi dengan audiens. Oke, thank you teman-teman. Terima kasih interaksinya. Makasih juga jawabannya. Jadi teman-teman, kalau kita ada pertanyaan ya untuk diri kita sendiri, apa sih tujuan saya membuat konten gitu? Nah tentunya jawabannya pasti akan berbeda-beda gitu loh. Akan disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing dan kondisi kita, ya, serta tujuan yang kita mau capai. Ada tambahan dari Mas Ani. Versi saya tercapainya objektif dari konten kita tersebut. Konten yang menarik, orang akan stop scrolling dan kepo dengan produk kita. Oke. Sip. Nah, teman-teman, bagi saya membuat konten, ya, kenapa saya membuat konten, gitu kan? Kalau bagi saya adalah supaya saya hidup, ya, saya ini bisa bisnis saya, bisa produk saya, bisa personal branding ya, dan lain sebagainya. Karena begini, kalau kita bicara digital marketing, konten itu seperti kita bernafas, teman-teman. Kalau kita tidak membuat konten, itu seperti kita tidak bernafas, ya mungkin tidak akan mati saat itu juga. Tapi ketika kita menahan nafas terlalu lama, ya lama-lama kita bisa mati gitu. Nah, sama halnya ketika kita bicara tentang bisnis digital atau online bisnis gitu. Kalau kita tidak membuat konten, itu sama dengan kita tidak bernafas. Lama-kelamaan bisnis kita, produk kita, brand kita pasti akan mati, pasti akan punah gitu. Apapun yang kita jual, produk, jasa, personal branding kita, atau mungkin Kak Ayat tadi mau jadi selebgram, ya. Kalau kita tidak membuat konten, ya sudah, lama-kelamaan pasti akan mati gitu, ya. Itu tujuan kalau menurut saya, ya. Nah, nanti dikembangkan lagi pasti sesuai dengan jawaban teman-teman tadi, ya, untuk meningkatkan engagement, untuk branding, untuk jualan dan lain sebagainya. Tapi yang basic adalah anggap konten itu adalah nafas. Kalau Anda tidak membuat konten, nafas Anda berhenti, lama-lama pasti mati. Oke ya, itu yang paling penting. Nah, saya mau sharing, teman-teman mulai masuk ke materi ya. Saya akan share materi ini secara lisan. Jadi kalau ada yang penting silakan dicatat ya. Yang pertama, saya pengen tanya lagi, tugas iklan itu apa? Tugas awal iklan itu apa, teman-teman? Menurut Anda, ya, menurut kami, ya, dan ilmu serta informasi yang kami pelajari dan kami lakukan, tugas awal iklan itu ada 4. Gitu. Nah, menurut teman-teman apa tugas awal iklan? Silahkan tulis di room chat. Ya, semua saya harap bisa ikut menjawab ya. Baik tim sujud maupun in-house sujud maupun teman-teman partner gitu. Awareness, tugas awal iklan awareness. Oke, tapi masih belum mendasar Kak Ayat. Yuk, good. Apalagi yang lain? Kak Ana, product promotion. Tugas awal iklan product promotion. Belum ya. Yang lebih fundamental lagi ada Adel, mendatangkan traffic. Oke, belum. Kak Ica mempromosikan, belum. Mas Yuli datangkan traffic, belum. Kak Yora mengingatkan orang akan produk kita secara berulang kali, ya benar sih, tapi belum gitu. Kak kita menyampaikan informasi produk kita, oke, tapi juga belum itu. Kak Ira mengarahkan calon konsumen, oke, brand awareness, branding, oke, makasih. Nah, nih ada satu nih, siapa tadi? Sebentar.
Kak Miladus Zakiyah. Nah, ini. Bikin kepo, teman-teman. Nah, saya sharing ya. Thank you, Kak Miladus Zakiyah. Tugas awal itu ya, ada 4. Ya, yang paling penting tugas awal iklan. 1 adalah memikat audiens. Itu iklan yang pertama. Itu adalah memikat audiens. Tugas awal iklan yang kedua, audiens berhenti apapun aktivitasnya saat itu. Yang kedua, ya. Oke, saya sambil Oke. Tugas awal iklan yang ketiga, fokus memperhatikan iklan supaya audiens fokus memperhatikan iklan. Itu tugas awal iklan gitu. Tugas awal sebuah iklan. Yang keempat, ya, secara alias jawab bersama Kak Miladus Zakiyah. Nah, teman-teman silakan cek di room chat ya, di room chat. Tugas awal iklan ada 4. Pertama adalah memikat audiens. Jadi dipikat dulu, di attract dulu, dibuat tertarik dulu. Dibuat matanya itu melihat konten kita, ya. Yang kedua, audiens berhenti dari aktivitas apapun saat itu juga. Kemudian audiens bagaimana fokus memperhatikan iklan kita. Yang keempat, kita mendapatkan perhatian audiens secara utuh, alias kepo. Jadi sebenarnya tugas awal iklan, kalau saya boleh simpulkan dalam satu kata aja, adalah bagaimana iklan itu bisa membuat orang penasaran. Kalau bahasa gaulnya adalah kepo, atau bahasa Jawanya adalah curious, gitu. Penasaran. Jadi kita tidak perlu berpikir terlalu jauh dulu, misal untuk jualan, untuk awareness, promosi produk, untuk branding, itu nanti dulu. Tugas awal iklan adalah bagaimana membuat orang itu terpikat, berhenti dari aktivitasnya, kemudian kepo atau penasaran. Ya, kata guru marketing dunia ya, itu saya lupa namanya. Beliau pernah bilang bahwa iklan yang menarik itu adalah bukan iklan yang bisa mendatangkan penjualan. Tapi iklan yang menarik itu adalah membuat orang penasaran dengan iklan itu sendiri. Gitu. Jadi itu tugas awal. Jadi ada, tolong digarisbawahi ya, awal, tugas awal iklan. Jadi 3 detik pertama itu, 2-3 detik pertama seperti yang disampaikan Pak Yogi tadi, itu harus membuat audiens atau traffic di di internet marketing atau di media sosial itu berhenti. Contoh misal kita ada di highway gitu, ada di jalan tol gitu. Kemudian kita jualan di pinggir jalan. Anda bayangkan, teman-teman bayangkan kecepatan kendaraan di highway ya, atau di jalan tol itu kan tinggi gitu. Ketika kita mau jualan, katakanlah jualan durian gitu. Ya, kalau Anda hanya promosinya hanya display buah durian di pinggir jalan tol, ya kalau yang memang suka durian akan berhenti. Orang itu beli durian untuk oleh-oleh misal begitu ya, hanya sekedar memajang durian atau produk Anda gitu. Ya, mungkin teman-teman bisa bikin semacam banner atau papan reklame gitu. Mungkin let's say jarak 500 meter ada, nanti selisih jarak 100 meter lagi ada, jarak 200 meter lagi ada, dan seterusnya. Jadi Anda mendapatkan perhatian orang yang berlalu lalang. Nah, seperti itulah gambarannya, teman-teman. Ya, kalau di Indonesia ada salah satu restoran yang cukup besar, ya, namanya Prince Sewu Group itu, teman-teman pasti tahu. Ya, Prince Sewu Group itu kalau restorannya tuh 5 kilo gitu dari posisi kita ada di sekarang ya, masih 5 km, tapi bannernya itu sudah puluhan bahkan ratusan gitu. Ya, karena dulu saya bekerja di situ, teman-teman. Ya. Jadi strategi mereka adalah bagaimana memikat gitu, kemudian kepo. Ya, alhasil kalau melihat terus akhirnya mereka mampir. Jadi gitu ya, teman-teman ya. Yang pertama yang saya ingin sampaikan adalah tugas awal iklan adalah membuat orang penasaran gitu. Scrolling penasaran, curious gitu.
Ya, itu yang paling penting. Nah, next yang berikutnya adalah ada 5 kunci, ada 5 kunci inti teman-teman. Ya, ada 5 kunci inti bagaimana konten iklan kita itu mendapatkan perhatian audiens. Ya, ada 5 kunci. Ya, oke, teman-teman silahkan lihat di room chat. Saya akan kopas di situ. Yang pertama adalah gambar dan videonya harus nendang, harus nonjok. Kalau Kak Mira dari Malaysia bahasanya apa ya? Gambar dan videonya itu harus yang membuat mata kita itu terbelalak, terbuka gitu. Gitu. Ada efek surprise-nya, ada efek amazing gitu ya. Ya, itu. Nah, silakan lihat di room chat. Ada 5 kunci. 5 kunci supaya konten kita itu attract atau bikin orang penasaran, atau gambar dan video yang memaksa orang, bahkan saya boleh bilang memaksa orang harus ngeklik gitu. Kemudian yang berikutnya sub headline-nya itu memikat, ya, menarik kita untuk semakin dalam penasaran dengan iklan kita. Yang berikutnya, yang keempat, kalimat pertamanya juga bikin kepo lagi gitu. Kalimat pertamanya bikin penasaran, yang menggoda gitu. Yang kelima, menyamakan vibrasi dengan audiens. Nah, yang poin 5 itu nanti akan saya jelaskan di lain kesempatan ya. Saya akan fokus ke yang 2A sampai dengan 2D, teman-teman. Oke. Nah, saya akan coba jabarkan yang poin A dulu, gambar dan video yang nendang, atau gambar dan video yang nonjok, gambar dan video yang membuat orang tuh terpikat, berhenti searching di media sosial, kemudian fokus dan penasaran dengan iklan kita. Oke. Oke, tapi sebelum saya mau jelaskan paparkan detailnya, ada satu quote yang menarik, teman-teman. Ada satu quote yang menarik, ya. Oke, saya tulis di room chat. Kalau Anda tidak membuat terkesan di awal iklan, Anda akan kehilangan daya tarik selamanya, teman-teman. Selamanya itu maksudnya selama durasi konten iklan yang Anda buat, ya. Let's say misal Anda bikin konten iklan itu 30 detik atau 20 detik gitu. Tapi kalau kesan, ya, impresi di 2 sampai 3 detik awal itu tidak membuat orang mulutnya menganga gitu kan, matanya terbuka, orang pasti akan skip konten Anda. Nggak menarik, skip, nggak menarik, skip. Jadi kombinasi dari gambar dan video yang nendang, headline yang memaksa orang tuh harus ngeklik, sub headline yang memikat, kalimat pertama yang kepo, itu kombinasi dari 4 poin ini, teman-teman, ya, itu akan membantu kita untuk orang stop scrolling, berhenti scrolling, kemudian fokus dan penasaran dengan konten kita. Nah, yuk kita lihat detailnya. Nah, bagaimana membuat, apa sih patokan atau konsep membuat konten, gambar atau gambar dan video yang menarik, yang membuat orang stop scrolling dan kepo? Ya, Anda gunakan 6 unsur bahasa untuk merangsang otak reptil kita. Nah, silakan lihat di room chat, teman-teman. Yang pertama, konten Anda itu harus visual. Maksudnya apa? Harus dalam bentuk gambar. Yes, kalau Anda bermain di Instagram, saran saya video. Karena fokus dari Instagram ke depan itu mereka akan fokus ke video. Sudah bukan lagi ke foto, sudah bukan lagi ke gambar, tapi video. Harus visual, harus. Ya, tapi nggak harus sempurna, nanti saya jelaskan. Ya, bermanfaat untuk hidup audiens. Jadi, itu ya. Penting ya, jadi 6 unsur bahasa
untuk merangsang yang pertama tuh harus visual. Kalaupun teks, teman-teman, teks itu harus bisa menghipnotis audiens itu supaya kemudian dia memunculkan visualisasi dari tulisan yang kita buat. Tapi paling simpel adalah visual aja deh, ya, video itu, ya, paling rekomend. Bermanfaat untuk hidup audiens, ya, kontennya bisa menyentuh emosi audiens, mudah dipahami, jelas perbedaan audiens sesudah melihat konten kita dengan sebelum melihat konten kita. Jadi ada perbedaan feel gitu. Ketika nonton konten kita, melihat konten kita di awal sama di akhir itu ada feel yang berbeda. Yang berikutnya adalah tutup konten kita dengan kesan yang tak terlupakan. Jadi yang membuat orang itu, jadi inti pesan yang akan kita masukkan ke alam pikiran bawah sadar audiens itu pastikan ada di belakang cukup kuat gitu loh. Anda mau sampaikan di depan oke, tengah oke, tapi pastikan yang belakang itu yang paling kuat. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, kalau kita bicara konsep, karena memang materi malam ini kita bicara soal konsep dulu ya. Kalau kita bicara konsep untuk merebut perhatian ya audiens, kita ada 4 konsep dasar yang bisa diterapkan. Ya, oke. Konsep mendapatkan perhatian yang efektif ya dengan gambar dan video yang nendang. Ya, konsep ada 4 yang secara riset ya, by data itu terbukti itu mampu menarik perhatian orang, mampu audiens itu stop scrolling, mampu membuat audiens itu kemudian penasaran, curious dengan konten kita. Ada 4. Oke, silahkan dicek di chat teman-teman. Yang pertama adalah buat konten ya dengan konsep drama atau konflik. Nah ini biasanya ibu-ibu suka nih. Bahkan bukan cuma ibu-ibu, bapak-bapak pun suka gitu. Contoh nih misal ya teman-teman pasti sering, karena saya juga sering gitu ya, buka Instagram, klik explore ya. Biasa di situ kalau misalnya ada konten gitu, misal emak-emak tawuran karena apa ya? Emak-emak tawuran karena rebutan buah mangga misal. Ada headline seperti itu. Ya, emak-emak tawuran karena berebut buah mangga. Jadi kita pasti kepo, bener nggak? Bener nggak? Halo, bener nggak? Pernah dapat konten yang seperti itu nggak teman-teman? Ya. Jadi tema atau konsep konten berupa drama atau konflik itu paling banyak diminati, khususnya konflik gitu, ya. Kalau ada konten konflik atau akun Instagram, misal lambe turah, mak turah, bibir nyinyir, ya, kuping nyinyir dan lain sebagainya, itu pasti banyak orang itu kepo gitu loh. Karena apa? Secara emosi, secara psikologi manusia itu akan lebih tertarik dengan hal yang berbau konflik, yang berbau drama gitu loh. Ya, makanya kenapa sinetron Ikatan Cinta itu rating nomor 1 gitu. Karena drama teman-teman, dan di situ ada konfliknya gitu. Benar atau benar? Siapa yang nggak suka? Siapa yang nggak tahu Ikatan Cinta? Ya, saya nggak pernah nonton sih gitu. Ya, cuma kadang sering diceritain sama istri saya gitu. Oke, nah kenapa drama? Kenapa konflik gitu? Karena tema konten drama atau konflik itu bisa men-trigger otak reptil kita, gitu. Contohnya begini, zaman sekarang itu mungkin orang tidak terlalu suka dengan konflik ya, karena mungkin udah capek gitu. Tetapi secara manusiawi kita ya, sebagai manusia normal itu pasti punya rasa haus akan sebuah isu yang sifatnya tuh ribut-ribut atau konflik gitu. Kita tuh cenderung ke situ teman-teman, mau diakui mau tidak ya, kita akan cenderung suka ke situ ya. Gambarannya contoh misal ibu-ibu, emak-emak tuh nonton sinetron atau film India atau telenovela gitu, kemudian di situ ada konflik gitu loh.
Wah itu suka itu. Kadang-kadang ibu-ibu itu, emak-emak tuh sampai ngumpulin tetangga, buka tikar ya, nonton bareng konflik atau drama di Ikatan Cinta misal. Bahkan kemarin kalau nggak salah saya lihat di internet tuh ada yang bikin petisi ya. Kalau ceritanya Ikatan Cinta itu kenapa gitu saya nggak ngerti ya. Kadang-kadang luar biasa gitu loh. Di satu sisi emak-emak senang lihat konflik ya di film, telenovela, sinetron atau apapun gitu. Di sisi yang lain yang bapak-bapak, yang laki-laki itu suka nonton tinju gitu. Atau suka nonton UFC gitu loh. Pokoknya yang berbau-bau konflik gitu. Itu suka, itu bikin orang tuh stop scrolling gitu. Ya. Lebih begitulah ya. Tapi kalau Anda mau bikin konten berupa dengan konsep drama atau konflik itu jangan terlalu dibuat-buat. Ya. Ambil tema-tema drama atau konflik yang dialami oleh audiens saat ini misal, ya. Nah, headline konten dengan headline dengan konsep drama atau konflik ini sebenarnya Anda bisa mengambil potongan aja dari adegan masalah yang dialami konsumen atau banyak dialami oleh masyarakat gitu. Jadi potongan-potongan aja. Ya, tapi intinya adalah konsep drama atau konflik itu banyak diminati. Kita kemas nanti, ya. Kemudian yang kedua apa? Konten yang bikin kepo atau bikin penasaran, gitu. Ya, teman-teman, rasa penasaran manusia atau curiosity ya, atau rasa kepo orang itu nggak akan pernah hilang, teman-teman. Ya, nggak akan pernah hilang. Ya. Bahkan kadang-kadang ini contoh ya. Kenapa konten dengan konsep yang bikin kepo atau bikin penasaran itu bikin orang stop scrolling, kemudian fokus pengen ngerti lebih dalam lagi tentang konten Anda. Karena begini, contoh begini, ketika teman-teman misal lagi buka Instagram atau Facebook atau googling gitu, atau buka explore di Instagram, Anda scroll, kemudian ketemu satu konten yang headline-nya itu tentang ribut-ribut misal, ya, apalah gitu kan. Kemudian Anda akan klik konten itu, ya. Kemudian Anda akan lihat kan, Anda pasti penasaran tuh. Let's say di konten itu nggak utuh, paling cuma 30 detik, tapi nanti di captionnya ada link YouTube, ya. Kalau Anda sudah penasaran, biasanya secara manusiawi, Anda pengen tahu lebih dalam lagi. Anda mungkin akan kopas atau klik link YouTube-nya. Kemudian Anda masuk ke YouTube, gitu. Ya, ketika Anda sudah masuk ke YouTube, sambungan ya dari konten yang membuat Anda kepo tadi, Anda buka YouTube, ya nanti di YouTube pun Anda akan direkomendasi oleh YouTube dengan video-video lain yang serupa gitu. Ya, nggak sadar mungkin Anda 2 jam, 5 jam, 6 jam itu cuman scrolling YouTube, scrolling Instagram. Karena apa? Rasa penasaran Anda, teman-teman. Nah, manusia itu tidak bisa membiarkan ada informasi yang tidak utuh di dalam otaknya, teman-teman. Itu namanya istilah itu information gap. Jadi ada information gap gitu. Jadi kalau misal kita lihat konten yang bikin kita kepo, tapi konten itu tidak menyelesaikan kekepoan kita, rasa penasaran kita itu pasti nggak akan puas. Kita tidak membiarkan otak kita itu tidak utuh informasinya. Kita pasti akan mencari lagi informasi lebih dalam. Betul atau betul? Ya. Karena itu yang juga saya rasakan, teman-teman. Ya, jadi konten yang membuat penasaran itu banyak membantu kita untuk bisa attract traffic atau mendatangkan, menarik, memikat traffic. Ya. Contoh misal headline yang bikin kita kepo gitu, teman-teman ya. Baca artikel ini pasti akan membantu kamu punya penghasilan 10 juta dalam 1 minggu gitu, misal. Jadi headline yang membuat kita penasaran itu cenderung bisa akan menarik kita. Ingat, tujuan awal iklan itu adalah untuk apa? Membuat orang penasaran dan menggali lebih dalam tentang konten kita. Ya. Oke, kemudian konten hiburan. Nah, teman-teman biasanya
kalau di media sosial atau di internet sudah terlalu banyak konten tentang drama atau konflik, kemudian banyak sekali konten yang bikin penasaran gitu. Ujung-ujungnya adalah audiens itu butuh sesuatu yang ringan, yang enteng, yang relax. Yaitu kita masuk ke konten hiburan. Gitu teman-teman. Ya, jadi konten hiburan itu adalah salah satu yang bisa kita pertimbangkan. Kalau misal di segmen market kita itu sudah terlalu banyak konten dengan konsep drama atau konflik, konten dengan konsep kepo atau bikin penasaran, itu misal sudah terlalu banyak, nah kita bisa bikin yang konten berupa konten yang hiburan. Yang terakhir adalah konten berupa tips atau ilmu yang bermanfaat. Nah, saya mau bagikan beberapa tips ya teman-teman. Konten yang nendang gitu, konten yang bikin orang berhenti, stop scrolling, kemudian fokus pada konten kita. Tipsnya teman-teman, itu rata-rata kalau kita mau bikin konten yang seperti itu adalah gunakan warna-warna yang berani teman-teman, gunakan warna-warna yang cerah ya. Kemudian durasinya juga tidak lebih dari 30 detik teman-teman ya, itu contoh dulu. Kemudian misal teman-teman, apa yang teman-teman sudah pernah tahu ya, konten yang menarik perhatian Anda seperti apa, coba boleh share di room chat ya. Konten yang menarik menurut Anda sama ini, bebas mau apapun, itu boleh konten tentang promo produk, boleh konten tentang promo webinar misal, atau apapun yang menurut teman-teman, yang menurut Anda konten yang menarik gitu, yang nendang gitu, itu seperti apa? Yuk coba teman-teman, apakah itu bisa selaras dengan apa yang kita sampaikan ya? Yuk, ada yang menurut teman-teman? Komedi, Saya mau jawab nih, Pak. relate. Apakah Isa? Konten seperti apa nih? Yang lagi viral gitu nggak, Pak? Itu masuk nggak, nendang gitu? Boleh, karena yang viral itu kan pasti ada unsur drama, atau ada unsur konflik, atau ada unsur hiburan, atau mungkin ada unsur kepo. Kurang lebih begitu ya? Apalagi teman-teman? Konten-konten yang menurut Anda itu selama ini membuat Anda tuh berhenti gitu. Berhenti, stop scrolling, dan Anda langsung masuk ke konten itu. Apalagi menghibur tadi, konten yang viral, apalagi teman-teman ya, ciri-cirinya seperti apa gitu. Ada yang lain? Halo, yang gambarnya jelas, resolusinya bagus, terkonsep, bermanfaat buat kita. Masuk ke konten yang poin D tadi ya, tips atau ilmu yang bermanfaat. Berarti betul ya, Kak Sela yang headline-nya bikin kepo, yang mengedukasi Kak Aya, Kak Melina yang tips-tips, relate dengan kehidupan sehari-hari, itu bisa drama, bisa konflik, yang lucu Kak Nunung, berarti itu menghibur, Kak Ica yang bisa memainkan emosi, yes, itu bisa drama atau bisa konflik. Apalagi Mas Aang, visual yang berbeda dan menarik dari konten iklan yang lain. Nah, terkait visual yang berbeda, sorry, saya ke-distract sebentar. Terkait visual yang berbeda, contoh ya, gunakan background dengan warna-warna berani, ya, gunakan warna cerah gitu. Ya, jangan warna yang misal abu-abu, jangan. Anda gunakan warna merah, Anda gunakan warna kuning gitu. Ya, contoh, nah ini saya malam ini pakai background pelangi ya seperti anak-anak lah, biar ceria gitu. Apalagi menurut teman-teman yang menarik itu apa? Durasinya maksimal 30 detik. Nah, kalau penting silakan dicatat sendiri ya. Pergantian scene frame ke frame yang lain itu cepat gitu, nggak terlalu lambat misal. Itu juga ya. Apalagi misal sesuatu yang gitu. Betul nggak? Ya.
Nah, teman-teman, ini ada satu insight yang menarik ya. Ini penting sekali saya sampaikan karena sekarang kecenderungannya audiens itu tidak terlalu audiens sekarang, teman-teman ya. Audiens sekarang itu kecenderungannya itu tidak terlalu suka, tidak terlalu interest dengan konten-konten iklan yang iklan banget gitu. Ya, misal apa ya, konten sebuah produk itu kemudian fokus ke produknya tok gitu, itu orang sudah nggak tertarik gitu, karena kelihatan terlalu promosi banget, terlalu kelihatan iklan banget gitu. Nah, audiens yang sekarang itu suka dengan konten-konten yang natural, yang biasa aja, yang relate dengan kehidupan sehari-hari mereka. Seperti itu, teman-teman. Jadi justru misal contoh nih, teman-teman dapat orderan, ya, banyak orderan, puluhan ratusan orderan setiap hari, amin. Anda foto itu pakai handphone, pakai kamera handphone, kemudian Anda tambahkan tulisan-tulisan headline, kemudian Anda posting, Anda upload. Nah, bagi audiens zaman sekarang, konten-konten semacam itu yang natural, yang tidak kelihatan iklan banget, yang tidak terlalu profesional, itu justru malah lebih diminati audiens era sekarang. Ya, tergantung segmen market, gitu. Ya. Contoh yang lain misal apa? Customer memberikan testimoni lewat video, atau customer memberikan testimoni lewat chat gitu. Anda kemudian shoot. Ya, kalau video testimoni customer lewat video, kemudian Anda minta Anda posting itu, kasih headline, kasih tulisan headline yang menarik. Justru konten-konten yang seperti itu saat ini banyak diminati. Kenapa? Itu natural dan itu relate dengan kehidupan sehari-hari kita, teman-teman. Ya, jadi kalau konten yang terlalu iklan banget itu ya mungkin untuk brand-brand yang sudah besar tuh oke ya untuk brand positioningnya. Tapi kalau untuk reseller, online shop, dropshipper, itu kecenderungannya konten-konten yang natural, ya teman-teman, seperti itu. Oke, sampai mana tadi ya? Konsep ya. Oke, kembali ke konsep. Jadi ada 4 ya. Ada secara konsep ya, secara konsep konten yang bisa merebut perhatian efektif ya lewat gambar dan video itu 4 ya. Drama atau konflik, konten yang bisa bikin kepo atau bikin penasaran atau curious, konten hiburan, yang keempat konten tips atau ilmu yang bermanfaat. Nah, terkait konten hiburan, ini saya ada contoh yang dibikin oleh teman-teman Sujud ya. Saya mau kasih lihat ya. Saya minta tanggapannya ya. Nanti saya minta tanggapannya sebentar. Oke, sorry. Oke. Nah, halo Kak Ica, apakah sudah muncul di monitor? Udah Pak, udah. Sudah? Sudah. Oke, ini saya kasih lihat ya satu contoh konten yang ini pakai konsep menghibur. Ya, ini yang bikin teman-teman tim Sujud ya. Nah, kita lihat bareng-bareng. Kalau nyapu yang bersih, ntar suamimu berewokan. Sama, itu belum keputar. Jadi masih mentok di mana folder. Oke, sudah muncul Kak Ica? Di saya belum Pak, Halo? apa di teman-teman udah? Di Oke, teman-teman juga saya belum, coba. ya? Halo, minta tanggapannya. Belum tampil ya. Oke. Kalau sekarang? Oke. Oke, sudah di media player. Sudah muncul belum? Masih belum. Oke, bentar, saya stop sharing dulu. Oke, mohon bersabar. Coba ini. Oke, sekarang udah muncul. Sudah? Udah Pak, udah. Oke, saya play ya. Coba teman-teman lihat ya. Oke. Neng, kalau nyapu yang bersih, ntar suamimu
Pak, maaf, volumenya bisa dibesarin Pak, teman-teman kayaknya pada nggak kedengeran. Oke, teman-teman, tadi sudah bisa dilihat ya? Halo? Sudah Mas. Sudah? Udah Pak, udah. Oke. Nah, saya nggak tahu nih ya, apakah menghibur atau tidak itu. Tapi bagi saya cukup menghibur lah ya. Satu karena artisnya cukup menjiwai, pakai ruh seperti yang disampaikan Pak Yogi tadi, dalam membuat konten tuh kita harus put best effort, ya, berikan energi terbaik kita di situ, berikan roh terbaik kita di situ, ya. Kemudian si tim produksi juga put best effort, artisnya put best effort, ya kan. Alhasil cukup menghibur, bagi saya cukup menghibur. Mungkin ada relasi dengan produk yang sedang kita jual, tetapi setidaknya kita menciptakan crowd dulu, teman-teman. Ini kunci ya. Kalau kita bermain di digital marketing, di awal-awal jangan berharap dulu ada sales, jangan berharap dulu ada penjualan yang besar gitu, kecuali kita bermain organik ya. Tetapi di awal-awal kalau terkait konten, kuncinya atau fokusnya adalah bagaimana kita bisa menciptakan crowd dulu. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan crowd di tengah pandemi, ya, di tengah lockdown, di tengah PPKM level 4 dan lain sebagainya. Orang stres, ya, banyak orang bisnisnya drop, penghasilannya turun, orang banyak dipecat, banyak di PHK gitu, dan lain sebagainya. Oh, kita lihat situasinya, cocok nggak kalau sekarang saya bikin konten yang sifatnya drama atau konflik? Waduh, nanti karena banyak orang sekarang pusing gitu kan, misal oke, kita sekarang bikin konten dengan konsep hiburan, ya, Kak Adel buka dua, sebetulnya yang mana? Oke, jadi cukup menghibur ya. Ada satu lagi ya, izinkan saya untuk berbagi yang namanya ini juga, terima kasih teman-teman Sujud Company ya yang bikin ya hari ini. Oke, halo. Oke. Halo Kak Ica, sudah muncul di sini? Oh iya Pak, maaf Pak, HP saya kepanasan. Oke Pak Mahe, makasih. Oke. Udah selesai Sudah ya Pak muncul Mahe? ya, atau siapa Apa? mungkin? Udah. Belum. Oke. Oke, Belum Pak, belum. screen sharingnya? Belum. Belum ya, oke. Oke, ditunggu. Masih belum ya Pak? Udah Pak.
Oke, tadi muncul ya teman-teman ya. Muncul, Pak. Oke, nah jadi teman-teman dalam membuat konten ya kita kudu lihat juga ya, kita sudah paham konsep dasarnya ya, tapi kita harus dalam memilih konsepnya kudu lihat situasi juga teman-teman ya. Sekarang yang paling cocok ini konten seperti apa? Materi selanjutnya kita sambungkan di minggu depan ya, insya Allah. Poin berikutnya tentang headline ya. Headline ini kalau dikupas juga banyak sekali teman-teman. Saya akan sampaikan poin-poin pentingnya. Ya, Mas Aang Brewok, oke. Ya, saya juga nonton konten tadi yang dibikin teman-teman lucu juga gitu. Ya, sangat menghibur. Oke, headline. Kita ngomong tentang headline nih. Ya, apa itu headline? Ya, apa headline? Ciri-ciri headline yang bagus itu seperti apa? Oke. Mohon bersabar, saya tulis di room chat. Oke. Nah, silakan dibaca dulu di room chat, teman-teman. Oke. Tadi sudah konten, ya. Sekarang kita bicara headline. Nah, headline yang bikin orang harus ngeklik konten kita. Jadi selain visualnya oke, gambarnya oke, videonya oke, ya kan, konsep yang kita pilih tepat dengan kebutuhan kondisi orang saat ini, kemudian konsep yang kita pilih itu bisa mendatangkan crowd ya, entah itu drama atau konflik atau hiburan atau tips atau konten yang bikin kita kepo gitu. Kemudian yang berikutnya adalah headline. Nah, headline itu apa? Headline itu inti dari iklan, atau headline itu iklan dari iklan itu sendiri. Jadi sebagus apapun iklan kita, tapi kalau headline-nya jelek, audiens tidak akan baca atau lihat. Kurang lebih begitu gitu ya. Contohnya nih. Saya buka catatan dulu nih. Contohnya ya, sebentar. Contohnya, bagaimana bikin motor kita kinclong mengkilat ya tanpa dicuci ya, meskipun Anda nggak sempat ngurus gitu. Jadi kontennya sih nyeleneh gitu loh ya. Teman-teman, kalau Anda bermain digital marketing, jangan pernah bikin headline atau konten itu yang standar, bikin yang merusak pola. Tadi Pak Yogi sudah sampaikan, bikin yang merusak pola, bikin yang anti mainstream ya. Orang ke kanan, Anda ke kiri; orang ke atas, Anda ke bawah; orang jalan pakai kaki, Anda jalan pakai kepala. Nah, contohnya kayak gitulah. Jadi bikin sesuatu yang berbeda. Karena apa? Teman-teman perlu ingat ya, pengguna Instagram di Indonesia tahun 2020 awal, tahun 2021 awal, pengguna Instagram di Indonesia itu sudah tembus 71 juta user. Anda bayangkan, kalau Anda pengguna Instagram dan Anda bisnis Anda itu di Instagram, tapi konten dan headline teman-teman itu standar, tidak anti mainstream, tidak aneh, tidak nyeleneh, orang itu nggak interest, nggak tertarik. Ya, misal contoh yang lain apa? Headline yang menarik apa ya? Apa ada yang tahu? Coba teman-teman coba tuliskan di room chat. Headline apa yang teman-teman pernah lihat di media sosial, di YouTube, di Google ya, atau dimanapun yang aneh, yang unik, yang nyeleneh, yang anti mainstream? Coba tuliskan di room chat. Ya, ada nggak? Kalau Anda pernah atau sering scrolling pasti ketemu lah. Oke, siapa yuk teman-teman? Headline yang paling masuk ke benak Anda, paling masuk ke pikiran bawah sadar Anda, apa? Yuk. Teman-teman dealmaker mungkin yang setiap hari riset market, apa? Misal gajah duduk. Oke. Iya, gajah duduk. Benar, Pak Dimas. Sip, Pak Dimas, gajah duduk. Saya baca gajah duduk, mikir gitu loh. Gajah duduk maksudnya apa gitu loh. Ya, oke, sip. Ada yang lain?
contoh headline yang membuat Anda tuh kepo, yang membuat Anda stop scrolling, kemudian fokus ke konten itu. Yuk, apa yuk? Kalau teman-teman tidak bisa menjawab, hati-hati loh, berarti Anda tidak melakukan riset cukup dalam, atau mungkin bahkan Anda nggak pernah riset sama sekali. Ya, kalau di bisnis online Anda pasti riset, setiap saat, setiap hari harus riset. Yuk, siapa lagi? Saya mau nantang dulu nih, teman-teman Dealmaker sujud dulu, yuk. Yang pernah lihat headline yang unik, nyeleneh, menghibur, bikin Anda stop scrolling? Ya, silahkan. Ada? Yang aneh-aneh ada? Yuk, ini baru Pak Dimas nih yang jawab nih. Oke. Ada Pak? Apa? Tapi lupa. Oke, yang lain mungkin teman-teman mitra bisnis, peserta yuk. Siapa? Nggak ada, ya? Kok nggak ada nih? Ya. Yuk, siapa? Nggak ada? Coba, saya coba tulis headline, satu headline ya. Di cover super, Pak. Oke. Oh, ini Mbak Tanti. Oke. Apa? Headline-nya apa? Yuk, teman-teman, apa? Headline-nya apa? Ya, saya sambil ngetes nih. Jangan-jangan teman-teman nih ikut webinar siap Rabu gitu kan, cuman jarang riset. Bahaya dong. Yuk, siapa lagi? Ya. Ditinggal noleh, covernya udah beres kepasang. Nah, itu juga. Ditinggal noleh, covernya udah kepasang. Yang ada kepala saya ini berarti covernya mobil atau cover motor ini tuh simple, nggak ribet, sekali pasang jadi gitu. Ya, oke, good. Pak Dimas lagi, siap. No, everyone can fly. Siapa yang tahu ini? Headline ini siapa? No, everyone can fly. Siapa yang tahu? Ini punyanya siapa? Lion. Lion atau AirAsia ya? AirAsia dong. Siapa jawab Lion tadi? Yang benar AirAsia. Thank you Pak Dimas. Terus siapa nih Kak Melina? Nyatanya nyegerin. Ini apa nih Kak Melina? Produk apa? Nyatanya nyegerin. Apa itu? Produk apa? Ya, oke, AirAsia. Siapa dari jawab Lion ya? Sprite, oke, good. Nah, tuh pada tahu kan? Nah, tuh, ini contoh nih, teman-teman bisa jawab. Tadi siapa yang tulis tadi? Sebentar. Oh, Kak Melina. Kak Melina nulis headline yang nancep di benak dia adalah nyatanya nyegerin. Dan yang menjawab Sprite itu ada berapa orang? Kak Aya, 1, Kak Reza, 2, Kak Mel, ya jelas lah, 3. Jadi nancep kan, gitu. Nah, apa lagi? Kak Aya semakin di depan. Nah, siapa nih semakin di depan nih? Apanya yang semakin depan gitu kan? Yamaha. Oke, good. Siapa lagi? Pak Yogi, Mas Yogi. Diputar, dijilat, dicelupin. Nah, aduh apa sih? Apa? Oreo. Oreo, Pak. Oreo. Oke. Nah, oke, Kak Ana. Yang penting happy. Yang penting happy ini adalah rokok kalau nggak salah. Ya, oke. Mas Aang, the next generation ini apa ya? Apa? Pepsi Michael Jackson. Pepsi Michael Jackson. Oke, ya. Oke, thank you Kak Ica, Kak Mira, semuanya thank you. Apalagi? Apapun makanannya, minumnya teh botol sosmed. Teh botol sosmed. Oke, thank you. Go ahead Kak Ica Samborna. Nah, ada lagi yuk, siapa lagi yuk? Ada lagi? Headline yang nancep bener di benak kita. Satu lagi atau 2 lagi boleh ya. Saya punya nih, nggak ada lo nggak rame. Apa itu? Nggak ada lo nggak rame. Sempurna. Oke. Indomie seleraku ya. Oke. Nah, oke, teman-teman, poinnya adalah thank you ya, interaksi ya, keren. Nah, kosong. Astagfirullah. Kopiko, oke. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Saya tahu ini pegadaian, ya. Siapa yang sering ke pegadaian pasti tahu nih, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya, menyelesaikan masalah dengan masalah baru itu yang benar ya. Roso Kuku Bima, ya, Cisamsu. Oke, sip. Ada lagi, boleh kok, nambah lagi boleh kok. Ya.
Semakin teman-teman bisa menjawab pertanyaan saya, berarti Anda sudah nangkep poin yang saya sampaikan, teman-teman. Kalau batuk, komiks ya. UDH aja bukan Pak? Oh iya, oke. Kau nitin Pak Haji dulu. Oke. Nah, teman-teman, inti adalah teman-teman, setelah teman-teman pilih konsep yang sesuai dengan kondisi market Anda pilih konsep yang sesuai dengan target market Anda pilih konsep yang sesuai dengan kondisi saat ini, Anda kuatkan yang berikutnya dengan headline. Headline itu jangan kaku, headline itu jangan standar, ambil headline yang nyeleneh. Nah, gitu ya. Nah, headline yang nyeleneh itu seperti apa? Nah, ini saya mau kasih mau kasih ciri-cirinya. Headline yang bagus, ya. Headline yang bagus itu bukan berarti headline yang sesuai grammar, bukan headline yang sesuai EYD, bukan. Tapi headline yang attract, menarik, ya. Contoh, ciri-cirinya, sorry. Ciri-ciri headline yang bagus nomor 1 adalah membuat audiens tertarik untuk terus memperhatikan iklan Anda. Jadi jangan berpikir jualan dulu. Headline yang bagus, yang pertama adalah membuat audiens tertarik untuk membuat audiens terus melihat iklan Anda. Kepo, itu yang nomor 1 ciri-cirinya. Ciri-ciri nomor 2, headline yang bagus, ya. Sekali lagi, headline bagus itu bukan headline yang standar, ya. Ambil aja headline yang aneh-aneh kayak tadi tuh, teman-teman sharing. Yang kedua, ciri-cirinya adalah headline yang menarik bagi target market kita. Jadi gitu ya. Jadi kita nggak perlu risau, kita nggak perlu pikirkan headline yang tidak menarik, yang bukan target market kita. Kita nggak usah pikirin. Kita harus berpikir punya sudut pandang seperti yang disampaikan Pak Yogi tadi di depan, bahwa gunakan sudut pandang audiens, gunakan sudut pandang target market kita. Ya, contoh misal begini, Anda jualan, mau jual produk Anda di Jawa Timur. Kalau Anda pakai lo gue, sapaan gue, itu nggak masuk sama sekali. Tapi kalau Anda mau jual produk di wilayah Jawa Timur, Anda bikin headline, ambil sapaan-sapaan seperti cak gitu. Cak gitu. Ya, atau orang Jawa Timur misal Anda jualan market yang marketnya itu middle low misal. Anda bisa pakai sapaan-sapaan cak atau mungkin bahasa-bahasa sana ya, yang bahasa-bahasa sehari-hari lah ya. Contoh seperti itu. Ya, atau misal kalau Indonesia Timur gitu atau Indonesia Tengah itu beta misal dan lain sebagainya. Itu ciri khas yang kedua. Ciri-ciri yang ketiga headline yang bagus adalah menyampaikan satu pesan utama aja. Menyampaikan satu pesan utama. Jadi jangan terlalu banyak karena orang pasti confused, orang bingung gitu. Ya, contoh tadi nih yang bagus nih, yang cukup nancep banget tuh punya sosro ya. Apapun makanannya, minumnya teh botol sosro gitu. Jadi poinnya satu aja, inti pesan yang mereka mau deliver ke market itu satu aja, apapun makanannya, minumnya, teh botol sosro, satu aja, fokus ke situ. Nah, ciri yang keempat, headline yang bagus adalah sesuai dengan level kematangan pasar dan produk. Nah, kalau untuk ini saya coba chat apa jenis-jenis headline yang menarik, headline yang bagus. Saya tidak bisa jelaskan malam ini, kita akan lanjut di sesi yang berikutnya, tapi saya tuliskan dulu ya. Nanti kita boleh sambung tanya jawab di grup WhatsApp. Oke, sebentar. Oke, jenis-jenis headline. Tadi ciri-ciri headline yang bagus ada 4. Ya, saya belum tuliskan di room chat, silakan cari. Saya akan ulangi ciri-ciri headline yang bagus apa. Yang pertama adalah membuat audiens tertarik melihat iklan kita lebih dalam. Yang kedua adalah headline yang menarik bagi target market kita saja. Yang keempat, yang ketiga, headline yang bagus adalah menyampaikan satu pesan utama. Yang keempat, headline yang bagus adalah sesuai dengan level kematangan market yang kita tuju. Yaitu yang ciri-cirinya. Saya nggak bisa jelaskan detail malam ini, nanti bisa kita diskusikan di grup ya. Kemudian yang berikutnya adalah jenis-jenis headline. Jadi ada headline itu ada macam-macam ya. Headline
dan universal, dan yang surprise atau merusak pola. Kalau yang merusak pola tuh kayak siapa tadi ya, yang nulis ya, tadi itu ada tuh, yang merusak pola. Merusak pola, apa tadi? Gajah duduk, itu tadi. Gajah duduk tuh headline yang merusak pola. Orang penasaran gitu loh. Ya, bikin penasaran. Contoh lagi, headline negatif. Wah, ini headline negatif juga kalau saya jelaskan, panjang kali lebar ya. Dan lain sebagainya. Tapi pada intinya teman-teman, ternyata menurut riset, ya boleh dicatat ya, headline yang paling menarik adalah headline yang menggunakan, headline yang paling efektif adalah headline yang menggunakan angka. Ya, contohnya, nih sebentar, saya buka ke PN ya. Contohnya ini menurut riset ya, menurut riset dari mana nih? Dari Konduktor ya. Jadi headline yang menjadi preference itu nomor 1 terbanyak adalah 7 headline yang menggunakan angka. Contohnya adalah bagaimana teh herbal ini bisa mengobati 500 pasien jantung selama kurun waktu 1 tahun. Jadi dia menggunakan angka dan detail. Jadi orang bisa membayangkan di sini. Nah, ini contoh yang Kak Melina nih. 7 cara ampuh untuk langsing tanpa diet. Nah, itu juga itu yang cukup efektif tuh ya, pakai angka. Contoh yang Pak Dimas ini 7 dari 10 wanita Indonesia menggunakan hijab. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman, saya pikir ini dulu, masih banyak poin-poin yang belum bisa saya paparkan malam ini ya, karena pastinya waktunya nggak cukup ya. Saya pikir ini dulu yang bisa saya bagikan ke teman-teman. Kak Ica, halo Mbak Ica, Kak Ica, monitor. Halo Pak. Oke, saya pikir itu dulu. Nanti kita bisa lanjut ke tanya jawab ya. Ini udah jam 9:09. Kita berikan kesempatan deh buat teman-teman untuk bertanya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih bingung. Oke, silakan. Oke, makasih ya Pak Mahe atas penjelasan yang menarik tadi. Udah ada yang bertanya? Oh iya, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab aja karena waktunya juga udah malam ya. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya, boleh langsung bertanya aja, nanti bakal dijawab. Saya mau bertanya Kak Ica. Saya mau bertanya pertanyaan apa yang saya mau tanyakan gitu. Saya juga bingung gitu. Tanya sama saya. Oke, ya. Bebas. Saya nggak usah tegang di sini, santai aja. Mungkin Mbak Ica mau ada pertanyaan gitu. Silahkan, atau mungkin ada yang mau menambahkan sesuatu, boleh gitu. Mungkin dari penjelasan saya ada yang masih kurang, boleh, Anda boleh tambahkan. Ada pertanyaan dari Mas Yogi ini, ada pertanyaan, tanda tanya, ada soalan, tanda tanya, any question, tanda tanya. Swalilolote, ini bahasa apa Mas Yogi? Swalilolote. Ini salah satu. Bahasa Swahili itu, Pak. Bahasa Swahili. Bahasa Swahili. Oke. Oke, thank you. Langsung aja yang baca ya, saya bacakan ya. Cara buat headline, bagusnya pakai pernyataan atau diakhiri dengan pertanyaan. Bagus banget Kak Melina. Pertanyaan kelas berat ini. Saya juga bingung jawabnya. Tapi jawaban yang tepat adalah headline bagusnya pakai pernyataan atau diakhiri pertanyaan. Ya. Intinya adalah headline yang bisa membuat orang untuk mantengin atau ngepoin iklan kita lagi. Jadi kalau misal Mbak Melina pakai yang pernyataan, tapi pernyataan itu tidak membuat orang kemudian penasaran dengan konten kita, ya berarti no point. Begitu juga sebaliknya, ya. Kalau headline yang diakhiri dengan pertanyaan seperti tadi, belum ada ya, itu relatif membuat orang kemudian tertarik atau paling tidak dia kepo atau penasaran dengan konten kita. Jadi kalau ada 2 opsi, saya sarankan yang diakhiri dengan pertanyaan.
Tetapi teman-teman, nah menurut riset ya, ternyata headline itu yang cukup efektif juga selain angka, yang menggunakan angka itu adalah headline yang menggunakan unsur-unsur negatif, atau di situ ada unsur fear, unsur ketakutan. Ya, contoh nih, ini saya baca contoh ya, bukan saya ya yang bikinnya. Contoh, saya baca ada satu headline yang pakai unsur negatif. Jadi bukan pernyataan atau bukan pertanyaan. Contoh begini. Perut buncit itu bisa bikin impoten loh. Kira-kira kalau laki-laki yang baca headline seperti itu, apa tanggapan Anda? Perut buncit itu bisa membuat impoten loh. Ya, tapi pernyataan itu kemudian bisa bikin kita, masa sih perut buncit bisa bikin impoten gitu, ya. Jadi Kak Melina sebenarnya mau bagus yang mana, pernyataan atau pertanyaan, ya tergantung konteksnya nanti, ya. Dan bagaimana cara kita mengolah headline itu. Contoh yang lain yang masih mengandung unsur negatif atau fear atau unsur takut, ya, ketakutan. Contohnya adalah saya baca juga di sini, ya. 7 kebiasaan yang bikin Anda kejebak hutang. Itu pernyataan yang menakutkan gitu. Headline, pernyataan, dan mengandung unsur fear atau kekhawatiran, ketakutan. 7 kebiasaan yang bikin Anda kejebak hutang. Nah, itu bikin kita, apa itu? Nah, kan gitu. Oke, gitu ya Kak Melina ya. Mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan? Makasih, Mahe. Silakan. Kembali kasih Kak Melina. Misal contoh apa? 13 alasan kenapa kamu tidak boleh meniru orang sukses gitu. Itu aneh ya. Contoh-contoh banyak ya, banyak. Oke, yang lain silahkan kalau ada pertanyaan. Boleh menambahkan Pak Mahi? Mas Dimas, silahkan. Mungkin yang menjawab Kak Melina tadi, jadi kalau misalkan ada pertanyaan, kalau untuk headline itu juga harus dibarengi dengan jawaban. Misalkan kamar mandi Anda kuning, saya pakai Fixa solusi untuk noda membandel. Nah itu bisa dipakai, itu iklannya Fixa tuh. Terus saya ambil lagi misalkan rambut kamu rontok, nah pakai sujud hijab Hermas agar mengurangi kerusakan rambutmu gitu. Jadi ada pertanyaan itu harus dibarengi dengan jawaban gitu, biar mereka ini ya gitu. Itu sih kurang lebihnya. Yes, sepakat. Terima kasih Mas Dimas sudah melengkapi. Jadi melengkapi lagi jawaban Mas Dimas untuk Melina barusan. Itu kalau di bahasa di bahasan copywriting ya, itu ada unsur surga neraka gitu. Ada unsur surga neraka. Jadi kayak tadi Mas Dimas menyampaikan ada pertanyaan kemudian diikuti dengan jawaban. Jadi pertanyaan itu membawa unsur fear, ketakutan atau unsur neraka gitu kan. Kemudian diimbangi sub headline, ya, sub headline-nya adalah jawaban dari pertanyaan itu. Nah, jawaban ini adalah memberikan kenikmatan atau surga. Jadi ada unsur neraka, ada unsur surga, ada ketakutan tapi ada solusi. Kurang lebih begitu ya, Mas Dimas ya. Oke, thank you. Yang lain silahkan. Ini ada contoh yang menarik lagi nih. Ya, 7 cara gampang kurus tanpa olahraga. Ya, nomor 3 favorit saya, itu yang bikin kepo. Ya, contoh seperti itu. Oke, yang lain silahkan. Mas, mungkin saya mau bertanya juga Pak ini. Oke, silahkan. Kalau dalam konten itu kan hashtag sangat perlu ya Pak. Konten. Tapi kalau di iklan itu juga perlu nggak Pak? Misal tunggu Pak. Kalau perlu nih, di beberapa platform kayak TikTok kan itu terbatas ya hashtagnya gitu. Nah kita tuh
milih hashtagnya sesuai dengan produk kita, apa ngikutin tren yang di TikTok, misalnya kayak FYP gitu-gitu. Makasih Pak. Oke. Siap, thank you Mbak Ica. Saya jawab dulu ya. Ini kayaknya barusan ada yang mau tanya. Oke, jawabannya adalah tergantung. Wah, tergantung apa nih? Gitu kan? Kalau kita bikin konten iklan, kemudian cara kita mempublishnya itu dengan ads atau iklan berbayar, terlebih lagi menggunakan Facebook Manager, gitu kan, dengan outputnya bisa di Facebook, bisa di Instagram, itu tidak perlu hashtag. Sekali lagi, Anda bikin konten iklan, apakah perlu pakai hashtag? Jawabannya tergantung. Kalau konten iklan ini kemudian ada iklan, Anda running ads atau running iklan berbayar, maka hashtag tidak dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah interest, demografi, buyer persona yang sangat detail. Kemudian kalau Anda bikin konten iklan, kemudian Anda hanya posting saja secara organik, maka peran hashtag itu jadi sangat penting. Pertanyaannya hashtag yang seperti apa? Jawabannya adalah hashtag yang sesuai dengan tujuan atau target Anda. Contoh misal Anda bikin konten itu Anda jualan sajadah mukena sujud, ya. Hashtagnya itu tidak harus melulu tentang sajadah. Misal Anda bikin konten iklan menghibur untuk jualan mukena, untuk promosi mukena dan sajadah. Anda bikin konten menghibur, kemudian Anda pengen menyasar orang-orang yang orang-orang yang suka atau mereka yang interest dengan konten-konten hiburan. Nah, hashtag itu bisa Anda sesuaikan ke arah itu. Ya, apakah kemudian perlu dimasukkan untuk hashtag yang FYP? Nah, tergantung lagi jawabannya. Kalau Anda masih awal membangun akun, saya sarankan tujuan awal adalah menciptakan crowd atau membangun crowd. Maka gunakan hashtag-hashtag yang menurut riset Anda itu akan mendatangkan crowd yang besar. Ya, caranya bagaimana? Lihat kompetitor atau lihat konten yang viral. Konten viral itu pakai hashtag apa saja. Anda bisa pakai hashtag itu. Itu kalau tujuan Anda menciptakan crowd. Ya, tapi kalau tujuan Anda kemudian sudah melakukan konversi, maka hashtag itu perlu disesuaikan, gitu. Intinya hashtag itu tidak harus misal Anda jualan sajadah itu kemudian hashtagnya harus sajadah, nggak harus, gitu. Tergantung target market Anda. Apa tujuan Anda membuat iklan konten itu, kemudian apa tujuan Anda, apa target Anda, apa target market Anda. Jadi disesuaikan dengan itu dulu. Gitu ya. Mungkin Mbak Ica seperti itu. Dan saya tambah lagi satu lagi. Ingat teman-teman, kalau kita bicara media sosial, itu kita tidak bisa melulu hard selling. Ingat, kalau di media sosial kita tidak bisa selalu hard selling. Sekarang orang kalau hard selling itu sudah menolak dulu, sudah nggak mau dulu, sudah jenuh dulu. Maka saran yang terbaik adalah konten-konten Anda itu harus soft selling. Nah, kalau kita bicara soft selling, maka yang perlu kita lakukan atau prioritaskan di tahap awal adalah membangun traffic yang besar dulu, membangun crowd yang besar dulu. Ketika orang-orang sudah attract dengan konten kita, engagement-nya naik, interaksinya naik, yang like, yang komen, yang share, yang save konten-konten kita tuh banyak, secara tidak langsung ya orang tuh pasti akan masuk ke alam pikiran bawah sadar kita bahwa oh ini konten apa sih, slide-nya sujud, oke sujud jualan apa, Anda bisa arahkan itu ke setting profile Anda dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, saran saya kalau kita sedang membangun, jangan gunakan hashtag-hashtag yang terlalu terlalu relate ke produk kita. Kita bangun crowd dulu, kita bangun traffic yang besar dulu, maka gunakan hashtag-hashtag yang mampu mendatangkan traffic atau crowd yang besar. Caranya bagaimana? Lihat konten yang viral, mereka pakai hashtag apa. Itu ya, bertahap nanti teman-teman
teman-teman. Nggak bisa seperti Mas Yogi sampaikan, tidak bisa sekali jadi, nggak bisa. Practice make perfect. Kami pun juga beberapa kali bikin konten, gagal, sampai kemudian kita ketemu, oke ini formula winning, oke ini winning formula. Terus kita ramu